Etos kerja dalam Islam. Secara etimologis, kata etos berasal dari bahasa Yunani, ya, yaitu etos, yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Menurut John Eckhart dan Hasan Sadili, etos adalah jiwa khas suatu bangsa, di mana sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok, bahkan masyarakat. Nah, etos ini dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta nilai yang meyakininya. Nah, dari kata etos ini, ya, dikenal pula istilah etika. Etika yang hampir mendekati kepada pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik atau buruknya tingkah laku seseorang. Secara terminologi, kata etos itu diartikan sebagai suatu aturan umum, cara hidup, tatanan dari perilaku atau sebagai jalan hidup dan seperangkat aturan tingkah laku yang berupaya untuk mencapai kualitas yang sempurna. Nah, ketika kita berbicara tentang etos kerja, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya etos kerja adalah cara hidup, tatanan dari perilaku atau sebagai jalan hidup atas perbuatan dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil. Dalam etos kerja, kita mengenal 4 istilah. Yang pertama ada namanya kerja ikhlas. Yang kedua, kerja keras. Yang ketiga, kerja cerdas. Dan yang keempat, kerja tuntas. Kita lihat yang pertama, kerja ikhlas. Ya. Apapun yang kita kerjakan harus dilandasi dengan keikhlasan. Ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan yang ringan, ya, tapi kita tidak ikhlas mengerjakannya, yang ringan akan terasa berat. Apalagi di saat pekerjaan yang berat dihadapkan kepada kita tidak ikhlas mengerjakan, itu akan lebih berat. Maka ketika keikhlasan telah kita tanamkan dalam diri kita, dalam bekerja, apapun bentuk pekerjaan tersebut, ketika kita ikhlas mengerjakannya, semua akan terasa mudah. Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah 105, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, ya, wa qul i'malu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kita lihat kandungan daripada surat At-Taubah ayat 105 ini, ya,
manusia itu diharuskan untuk bekerja sesuai kehendak hati, ya, dengan memperhatikan manfaat dari pekerjaan yang ia lakukan serta meraih kebahagiaan, baik itu kebahagiaan dunianya maupun kebahagiaan akhirat. Allah dan Rasul akan melihat segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi ketika kita bekerja, ya, yang kita lakukan dilihat dan diawasi oleh Allah. Ketika kita melakukan pekerjaan yang baik, Allah lihat. Ketika kita melakukan pekerjaan yang tidak baik, Allah lihat. Maka bekerjalah kita, perhatikanlah manfaat yang kita kerjakan itu. Kemudian semua manusia akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak sesuai apa yang dikerjakannya di dunia. Satu hal yang perlu kita ingat, ketika kita kerja, ketika kita berusaha, yang kita kerjakan adalah yang baik, yang bermanfaat, ya, yang dibolehkan oleh syariat, maka semua itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, ketika kita melakukan sesuatu yang mendatangkan kerugian, baik untuk diri kita, kerugian bagi keluarga kita, kerugian bagi masyarakat di sekitar kita, yang buruk kita kerjakan, itu juga nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bekerjalah kita dengan penuh keikhlasan, termasuk beribadah kepada Allah, termasuk kita melaksanakan ibadah salat, ya, sedekah, infak dan lain sebagainya. Awalilah pekerjaan kita itu dengan niat yang tulus dan ikhlas, semata-mata mengharap ridho. Yang kedua, kerja keras. Kerja keras artinya bekerja kita dengan penuh kesungguhan, bekerja dengan penuh perhitungan. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh, siapa yang melakukan pekerjaan yang baik, min dzakarin aw unsa, baik dia dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, betul-betul beriman kepada Allah, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam ayat ini menampilkan prinsip yang menjadikan dasar bagi pemenuhan janji dan ancaman. Prinsip tidak membedakan seseorang dengan orang lain, ya, kecuali atas dasar pengabdiannya kepada Allah. Di dalam ayat ini Allah tidak membedakan laki-laki atau perempuan, ya, dalam beramal soleh, dalam bekerja, ya, dalam berbuat kebaikan, ya. Yang akan membedakannya itu adalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Siapa saja yang berbuat baik, ya, siapa saja yang bekerja dengan baik, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Di sini ditegaskan bahwa barang siapa yang mengerjakan amal soleh, apapun jenis kelaminnya, baik dia laki-laki atau perempuan, dia beriman, ya, mukmin, amal yang dilakukannya, ya, atas dorongan keimanan, ya, maka pasti Allah akan limpahkan kepadanya
kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat merupakan kehidupan yang lebih baik sebagai ganjaran dari perbuatannya. Nah, di dalam kehidupan ini kita dituntut untuk berusaha, tuntut untuk bekerja. Ya. Artinya dalam kehidupan sehari-hari jangan dibiasakan sifat untuk malas bekerja. Ya. Kita ambil salah satu contoh. Kita mau makan misal, perut kita sudah lapar. Tapi kita duduk saja, nunggu saja kita, nasi itu datang sendiri, sambal itu datang sendiri, itu mustahil akan bisa terlaksana. Harus kita berusaha, harus kita kerjakan. Bagaimana bisa kita makan? Tentu beras kita masak, sambal kita buat. Jangan dibiasakan pola hidup malas. Maka bekerjalah kita sesuai dengan kesanggupan kita. Termasuk juga dalam kita belajar. Ya. Kita menginginkan prestasi yang baik, kita menginginkan nilai yang lebih baik, tapi kita malas belajar. Ketika diberi tugas, kita tidak kerjakan tugas. Ya. Nah, ketika dikasih ilmu, kita tidak mau belajar. Nah, sifat malas itu akan mendatangkan kerugian kepada diri kita sendiri. Maka dari itu, termasuk belajar, termasuk kuliah, harus sungguh-sungguh kita. Ya, harus sungguh-sungguh. Yang ketiga, kerja cerdas. Ya. Dalam bekerja, dalam beramal kita juga harus cerdas. Ya. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maksud dari ayat ini, ya, janganlah seseorang hanya menggunakan prasangka semata-mata. Ya. Artinya kita tidak boleh mengatakan atau menggunakan prasangka saja, tapi kita harus melihat kebenarannya. Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh beramal dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang hal tersebut. Ya. Pola yang ketiga ini, ya, Islam mengajarkan kepada kita untuk bekerja itu dengan cerdas. Ya. Manusia yang dibekali dengan akal dan pikiran, ya, yang bisa dia membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya, maka dengan akal dan pikiran juga dia bisa melakukan suatu pekerjaan itu dengan cerdas. Terakhir adalah kerja tuntas. Ya. Dalam bekerja, dalam berusaha, ya, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah sampai selesai. Jangan kita bekerja hanya separuh-separuh atau pekerjaan kita itu terbengkalai. Ya, termasuk juga ketika kita belajar, ketika kita kuliah, ya, belajarlah dengan sungguh-sungguh, belajarlah dengan teliti, ya. Apabila suatu pelajaran yang telah kita selesai mempelajarinya, jangan berhenti sampai di situ saja, tapi kerjakanlah pekerjaan yang lainnya,
ya, kerja tuntas. Ketika pekerjaan telah selesai, beralihlah kepada pekerjaan yang lainnya. Faiza faraghta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Jika kamu telah selesai melakukan suatu pekerjaan, ya, maka bersungguh-sungguhlah kamu untuk melakukan pekerjaan yang lain. Sesungguhnya dalam kesabaran itu ada kenikmatan yang menyenangkan dan melapangkan dada. Di dalam surat Al-Insyirah ayat 7 ini, ya, di sini ada berupa perintah, fa iza faraghta fansab. Apabila telah selesai suatu urusan, kerjakanlah urusan yang lain, ya. Ayat ini memerintahkan Rasulullah agar melakukan pekerjaan secara kontinu, ya. Kemudian dalam bekerja perlu kita perhatikan, ketika kita mengerjakan sesuatu, jangan kita mengharapkan imbalan dari pekerjaan yang kita lakukan tersebut, tapi niatkanlah segala yang kita kerjakan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sudah berharap, ya, kepada Allah, maka imbalan yang akan diberikan oleh Allah jauh lebih besar, lebih baik ketika kita mengharapkan imbalan pekerjaan tersebut dari orang yang memberikan pekerjaan kepada kita. Maka pola etos kerja ini mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Mulai dari kerja ikhlas, kerjakanlah sesuatu dengan penuh keikhlasan. Kerja keras, bersungguh-sungguhlah kita di dalam bekerja. Apapun pekerjaan yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Yang ketiga, bekerjalah dengan penuh kecerdasan. Dan yang keempat, bekerja sampai tuntas. Selesaikanlah pekerjaan yang kita kerjakan. Jangan kita tinggalkan pekerjaan yang terbengkalai, karena itu akan mendatangkan kesulitan bagi kita dan juga kesulitan bagi orang lain. Dengan menerapkan etos kerja ini, semoga kehidupan kita akan lebih terarah kepada kehidupan yang lebih baik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.